Halo, gue Anggares. Gue seorang pekerja seni. Sehari-hari gue berprofesi sebagai art director, juga desainer, tapi gue juga berprofesi sebagai ilustrator. Ilustrator itu buat gue sebagai bentuk pelampiasan atau hobi sebetulnya. Hanya jika bisa menghasilkan akan sangat ideal buat gue. Mengilustrasikan sesuatu itu berarti lu menggambar atau bercerita gitu. Dalam konteks profesi gue yaitu menggambarkan sebuah suasana atau sedemikian rupa hingga menjadi sebuah ilustrasi. Jika harus manual atau digital, menurut gue balik lagi ke diri masing-masing sih sebetulnya. Kalau untuk gue sih, gue lebih seneng manual. Gue udah ngegambar itu dari TK sebetulnya. SD itu udah ikut lomba gambar segala macem, lalu berjalan hingga sekarang sih. Ada masanya juga tidak menekuni itu gitu, karena anak-anak yang senang seni rupa tuh berpindah ke komputer grafis. Nah di saat itu setelah fase menggambar itu tiba-tiba terpanggil untuk menggambar lagi, itu karena kesibukan kerja. Dulu gue kerja di advertising agency. Tiba-tiba ada apa ya, bisa dibilang kayak wangsit. Mungkin gue kayak tiba-tiba terpanggil untuk ngelakuin gambar manual lagi itu sebagai untuk mengurangi kebosanan gue kerja gitu. Akhirnya gue mulai start lagi itu mungkin bisa dibilang 2010-2011 kali ya. Nah dari situ mulai rajin-rajin lagi gambar, lalu menemukan style yang sampai sekarang ini dijalanin. Sebetulnya proses awalnya basic banget sih, biasanya dari ngayal-ngayal dulu sih, imajinasi dulu, nonton film atau dengerin lagu gitu. Kadang-kadang lingkungan sekitar juga sih, biasanya awal-awalnya dari situ sih, kepacu untuk bikin sesuatu gitu. Ya udah, ketika itu langsung biasanya sketch. Akhirnya sketsnya disimpan, lalu ntar di waktu kemudian lagi karena udah punya banking sketch gitu, dilanjut aja ke yang lebih eksekusi yang lebih serius. Biasanya sih gitu sih. Ketika gue ngeliat dari apa yang sering gue kerjain itu, ada objek-objek tertentu yang selalu ada gitu. Tanpa disadari itu bentuk-bentuk ranting, daun mungkin ya kayak gitu-gitu sih. Sepertinya itu agak di bawah sadar sih, cuman lama-lama ketahuan dan menyadari itu gitu. Waktu gue pertama mau mengeksekusi itu, yang kepikiran pertama itu memang ada gambar ranting juga di situ secara tidak sengaja, tapi setelah gue lanjut ternyata oke juga ya, maksudnya secara bentuk visual good looking lah, maksudnya bisa gitu dilanjut. Dari ranting itu sebetulnya dinamis mungkin ya, lebih ke sesuatu tuh yang tumbuh terus gitu. Kalau pohon gitu kan dari kecil itu dia akan tumbuh terus, jadi cukup positif sih sebetulnya. Media khusus sih ya standar sih sebetulnya, hanya tinta di atas kertas aja sih, lalu diproses ke digital. Alat gambar favorit sih sebetulnya gue drawing pen sih, karena drawing pen itu bisa menyalurkan keinginan gue untuk membuat detail-detail yang agak ribet gitu, mungkin ya agak detailnya lumayan kecil-kecil kayak gitu, jadi bisa ngebantu gue untuk mengeksekusi gambar seperti itu sih. Karya favorit gue bikin gambar untuk t-shirt perdana gue sih. Jadi gue bikin beberapa gambar, gue produksi ke t-shirt, gue jual seminggu habis. Itu bisa dibilang favorit sih, karena ya bener-bener apa yang gue mau gue bikin dan ternyata orang suka. Udah sesimpel itu sih sebetulnya prosesnya. Kalau cita-cita sih gue pengen bisa hidup dari profesi ini sih. Cuman kadang-kadang ada kepuasan juga untuk tidak terlalu nge-push profesi ini sebagai mata pencaharian. Jadi sebetulnya lo bisa hidup dari hobi, tapi juga nggak terlalu cari duit dari situ gitu. Pada akhirnya gue juga harus suka sama apa yang gue kerjain, karena kalau gue nggak suka, gue nggak bangga sama apa yang gue kerjain, dan itu nggak enak gitu. Tapi ketika gue bisa solo exhibition itu udah sebuah pencapaian sendiri sih gitu. Bicara soal kerjaan commission ya, ada yang bisa disebut kategori gue puas dan kurang puas gitu.
Sekarang misalnya yang gue puas itu ketika gue bertemu calon klien yang dia secara tidak langsung udah tahu cara gue kerja seperti apa dan percaya gue ngerjain cover album nih misalnya. Cover album ini kan sebetulnya ada pihak-pihak label, bandnya sendiri gitu, itu udah ada dua pihak. Nah misalnya dari labelnya sendiri biasanya label kan yang memilih mau pakai artis siapa gitu, dan ketika bandnya itu pun menyetujui, itu udah satu kepuasan juga sih gitu. Lalu dalam cara kerja akan lebih memudahkan lagi kalau mereka juga udah seneng dengan style yang selalu gue bikin gitu. Dan apapun yang nanti gue bikin itu 75% mereka setuju gitu. Pasti ada adjustment lah. Ada pengalaman gue juga yang menurut gue bisa dibilang ya gue kurang happy lah gitu. Ketika misalnya dari pihak bandnya udah memilih gue, lalu dari pihak label nggak terlalu peduli siapapun itu, maksudnya mau yang mengerjakan ini siapapun. Tapi ketika semua jadi dan memasuki tahap produksi gitu, ternyata ada banyak dari pihak label misalnya merubah-rubah hasil kerja gue gitu tanpa komunikasi yang benar gitu. Kadang-kadang ada label yang memang seneng bertemu dengan artisnya gitu, ada label yang nggak tahu orangnya siapa di mana gitu, dia kerja sendiri aja dan tiba-tiba gue terima hasilnya kok ini tidak sesuai yang gue bikin. Ini gue kasih contoh ukurannya untuk sebuah cover album itu, karena cover album itu yang paling kompleks menurut gue. Karena di situ ada proses membuat ilustrasinya itu sendiri, ada art direction-nya sendiri, ada layouting sendiri, itu udah 3 pekerjaan yang berbeda tergabung di satu kemasan gitu. Nah kadang-kadang misalnya untuk ilustrasi tidak masalah, layouting itu tiba-tiba labelnya misalnya tidak komunikasi, dia apalah naruh logo gitu misalnya. Naruh logo tanpa bilang-bilang, jadi merubah layout. Untuk hal seperti itu kan bisa dikomunikasikan dengan artis ya. Dan akhirnya ketika cover albumnya jadi, CD jadi, gue menerima itu kok tidak sesuai apa yang gue mau gitu. Ya, mungkin solusinya ya komunikasi sih gitu. Puas itu yang pasti ketika pekerjaannya bisa selesai, itu basic. Karena gue pernah nih punya pengalaman bikin cover album band, covernya belum selesai, bandnya udah bubar. Gue pernah tuh, gue kecewa banget sih gitu. Tapi mau gimana gitu ya, kesalahannya ada di siapa, entah itu mungkin bandnya yang nggak akur, atau manajemen yang nggak, gue kurang tahu gitu. Yang pasti pekerjaan selesai itu puas gue, nggak banyak revisi, itu sudah pasti ya. Ini bebas lah mengimajinasikan apapun itu yang pengen gue bikin, tentunya sesuai dengan brief ya. Itu udah poin-poin yang bikin gue puas. Dan tentunya kalau misalnya sampai semuanya selesai dan bisa tayang lah gitu, misalnya albumnya rilis, promosinya bagus, lalu bandnya banyak tawaran manggung, itu double puas sih. Ya mungkin secara tidak langsung orang akan banyak lebih mengenal gue juga dari karya tersebut, itu pasti ya. Ada tujuan dari hati kecil seorang ilustrator gitu, maksudnya ketika ngerjain sesuatu itu kan ingin karyanya diketahui banyak orang. Itu udah pasti dong, itu udah manusiawi banget menurut gue gitu. Ya itu poin-poin standar sih menurut gue, tapi itu bikin gue happy sih.